kita udah janji bahwa hari ini akan diadakan wawancara itu. Insya Allah siap saya untuk wawancara. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Iya, terima kasih atas waktunya ya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kebanyakan sebetulnya di sini itu hanya rata-rata berdasarkan dilema etika. Tapi untuk mengidentifikasinya, ilmu fikih juga sudah tahu bahwa bujukan moral itu ada dua hal yang benar, ada dua hal yang salah, atau ada dua hal yang satu benar yang satu salah. Kemudian itu kan menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka itu bisa dikatakan dilema etika. Lalu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti itu maksudnya di dilema etika? Ya, bisa Pak. Nah, kalau misalnya ini masih bisa ditolerir, maka jalan yang paling mudah adalah mencari dulu tahu apa penyebabnya, kemudian bermusyawarah dengan rekan-rekan, kemudian pihak-pihak terkait untuk mencoba mencari solusi terbaik lah gitu. Dan yang paling penting, kalau misalnya hal ini hanya berbuat demi kebaikan seseorang, insya Allah kita cari hal yang lebih cenderung kepada kekeluargaan dan hasil mufakat. Karena tetap ketika ada masalah yang namanya dilema etika itu prinsip menghargai sebuah keluarga itu adalah hal yang penting. Ayo paham lah. Jadi tidak usah waktu kita masuk ke ditanya dulu apa, kalau masih bisa ditolerir, maka saya sebagai pimpinan mungkin mengambil kebijakan itu memberikan dulu semacam pengertian kepada yang termasuk kasus-kasus tersebut untuk kebaikan, paling tidak itu saklek dalam bahasa Sunda. Ya. Mohon Pak. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus selama ini Pak? Yang kasus dilema etika tadi? Iya. Biasanya panggil dulu. Contoh lah, guru itu masuk tapi cuma masuk saja, atau dia kadang agak terlambat tapi bukan terlambat sama sekali misal, atau ada anak yang jarang masuk tapi suka masuk lemah, ya ada evaluasi, maka biasanya siapa dulu kita rembukan, kita kasih pengertian, bisa enggak untuk hal ini diperbaiki. Jadi kemudian unsur terkait dipanggil, musyawarahkan dengan dewan guru, misalnya dengan kalau siswa dengan orang tuanya, ada nggak langkah-langkah ke depan untuk perbaikan sehingga pelanggaran-pelanggaran kecil ini tidak menjadi besar, tidak fatal. Nadinya tidak ada pelanggaran dalam hukum yang tidak bisa ditolerir oleh dengan musyawarah. Kalau sudah kena dihukum kan namanya udah semua hal itu ya. Jadi saya biasanya merundingkan dulu, mencari akar masalahnya. Kalau solusinya udah ada, ya kita laksanakan solusi itu sehingga menjadi perbaikan. Nah, sehingga tidak jadi dilema lagi di lingkungan sekolah, begitu Bu. Ya, jadi mencari solusi yang terbaik ya Pak. Ya, betul, itu solusi yang terbaik. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu dari musyawarah. Sebetulnya musyawarah. Nah, kita kalau musyawarah itu pasti prinsipnya mencari mufakat. Nah, cuma dengan cara-cara yang kekeluargaan. Jadi kalau udah berbicara kekeluargaan, artinya bisa saling melindungi, mengayomi anggota keluarga untuk menghasilkan keputusan terbaik, tidak merugikan semua pihak, dan juga tidak merasa bahwa ini tidak ada hukumannya nih gitu. Paling tidak ada pengertiannya, semua orang bisa terlibat untuk memperbaiki masalah yang ada. Gitu. Lalu Pak, apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin perasaan aja ya, Bu. Jadi ketika sudah menganggap sebuah keluarga, siswa adalah anak saya, yang berprestasi anak saya, yang bermasalah pun anak saya, sehingga yang berprestasi ingin lebih maju prestasinya, yang bermasalah juga ingin menjadi berubah lebih baik. Nah, sehingga yang paling sulit itu adalah menjaga semua tetap terlibat, semua unsur terlibat, dari guru, dari orang tua, dari komite, dari lingkungan sekolah, untuk sama-sama mewujudkan. Misalnya kalau saya ingin yang ada dilema etika ini, yang paling banyak itu tentunya masalah ke anak itu, ke anak. Jadi dukungan positif untuk mereka itu bisa dilibatkan oleh semua guru. Itu yang paling susah itu adalah sebetulnya konsistensinya sih, konsistensi kita semua itu. Baik Pak. Nah, selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pernah di sekolah ini kita menyelesaikan sebuah dilema etika yang mungkin agak berat, tapi ini masalahnya ke siswa. Jadi sebetulnya tidak ada jadwal tertentu. Jadwal itu dibuat ketika ini kapan sih bisa seperti tadi, kita kan menyelesaikannya dengan musyawarah. Yang terlibat di musyawarah itu ada guru, ada orang tua, kemudian bisa melibatkan komite, bisa melibatkan pihak orang luar yang peduli terhadap sekolah. Maka mungkin penjadwalannya itu hanya mencari waktu yang tepat di mana semua unsur bisa punya waktu untuk bertemu. Karena kalau bisa diselesaikan di tempat ya selesaikan, kita nggak usah. Tapi kalau masalahnya harus lebih berembuk kepada musyawarah, mencari jalan yang terbaik, ya itu mungkin penjadwalannya kapan nih kita bisa ketemu bareng. Bapak Ibu guru ini sempatnya kapan, orang tua sempatnya kapan, nah, kita sempatnya kapan, tempatnya mau di mana? Biasanya di sini di sekolah gitu, pemanggilan. Misalnya itu, maka sebetulnya jadwal-jadwal yang itu tidak ada, karena kalau kasus itu nggak ada jadwal kasus. Jadi untuk penyelesaian masalah terjadwal ketika masalah ini harus melibatkan beberapa pihak. Nah Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Lebih banyak kepada unsur di sekolah itu Bapak Ibu guru. Karena saya menerapkan bahwa aturan sekolah adalah melaksanakan pendidikan wajib belajar itu 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Jadi yang paling banyak membantu atau mempermudah adalah pada dasarnya mereka, Bapak Ibu guru semua unsur di sekolah sudah sadar terhadap hukum, regulasinya seperti itu, sehingga ada kasus anak yang
atau siswa yang ini mereka membantu untuk ikut memperbaiki terhadap misalnya hal-hal yang salah dari anak. Kemudian kalau kasusnya berkaitan dengan ibu bapak guru juga kita saling melindungi, jadi faktor yang lebih banyak mendukung dan membantu untuk menguatkan lebih banyak dari unsur. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil mungkin dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Pengambilan keputusan dalam dilema etika yang pertama, jangan dulu kita judgement terhadap satu masalah. Mungkin ya nanti juga ketika itu ada di pucuk pimpinan, ketika ada laporan ada buahnya begini itu jangan asal-asalan. Jadi yang pertama saya selalu mencari dulu fakta, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, menganalisis. Jadi ada metode apa ya? Kumpulkan dulu, analisis, lalu diidentifikasi, gitu kan? Nah itu mungkin dalam pembelajaran Merdeka itu sekarang seperti itu ya. Jadi data itu biasanya dipelajari dulu, kemudian diidentifikasi, lalu analisis, lalu baru bikin refleksi. Nah, gitu kan? Nah, saya juga coba menerapkannya seperti itu. Jadi ketika ada laporan, kita cari di akar masalahnya apa dulu. Nah, kalau sudah teridentifikasi masalahnya, kita analisis. Kalau analisis itu kan, kalau ada ini, pasti ada ini. Ya. Kalau ada stimulus, pasti ada respon. Kalau ada yang kekuatannya, pasti ada kelemahannya. Itu namanya kan analisis. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena ini ada faktor ini yang mempengaruhi. Nah, nanti baru kita bikin refleksi dengan cara ini. Mungkin setiap kasus juga saya seperti itu. Nah, jadi prinsipnya seorang pemimpin itu jangan terlalu percaya kepada isu gitu yang berkembang, yang masuk, atau laporan sepihak tanpa mempelajari. Sampai datanya dulu ya Pak ya. Betul. Jadi tapi jangan ditolak. Ya, itu tetap harus dihargai. Karena misalnya ada aduan, yang mengadu anak buah saya, yang diadukan juga anak buah saya, yang mengadu keluarga saya, yang diadukan keluarga saya. Jadi yang mengadukan jangan merasa tidak didengar, yang diadukan jangan merasa difitnah. Itu tetap kita analisis, titik temunya di mana, kita cari solusi yang terbaik menurut kita sih sebetulnya. Pada itu nama ibu ketika bekerja itu ya jalanilah, jangan menempatkan seorang pimpinan itu adalah pengatur, tapi pimpinan itu adalah pembawa. Kita mencoba bersama-sama gitu. Jangan menjadi leader itu, bukan leader itu harus di depan. Cuma harus diingat yang namanya pimpinan tetap adalah nantinya pembuat kebijakan, pembuat keputusan. Dan ketika akan membuat keputusan, kalau yang tadi ada refleksi dulu, ada musyawarah dulu, sehingga sebuah keputusan itu dibuat tidak semena-mena hasil keputusan sendiri. Begitu. Luar biasa sekali Pak, saya banyak belajar terutama dalam proses pengambilan keputusan ya Pak. Mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan ya Pak, mohon maaf diganggu waktunya untuk hari ini. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya, terima kasih ya. Ini mungkin tugas dari CGP. Iya, Bu. Ya, terima kasih sudah datang ya ke sini ke SD 2 Kawali untuk mengadakan wawancara dengan seorang CGP dengan kepala sekolah. Ya, yang tadi dimaksud untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya, itu mungkin kalau mengidentifikasi itu cukup mudah. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral ya. Jadi jika ada dua buah hal yang satu benar dan yang satu salah. Nah, itu juga menurut hukum. Jadi yang satu salah, yang satu benar itu menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka itu yang dikatakan dengan dilema etika. Lalu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi sebelum mengambil keputusan, tentunya saya juga mengidentifikasi yang terjadi dulu ya. Jadi tidak semena-mena langsung saya mengidentifikasi. Jadi yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta dan data yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Jadi tidak langsung, harus ini dulu diidentifikasi ya. Nah, setelah yang tepat, saya membagi pihak-pihak yang bermasalah. Jadi mana yang bermasalah, mana yang tidak. Nah, dalam mengambil keputusan itu tentu saya mengutamakan prinsip kekeluargaan serta musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam penanganan kasus-kasus selama ini, Bu? Langkah yang bisa saya ambil yaitu langkah yang pertama, saya memanggil kedua belah pihak. Karena kalau tidak kedua belah pihak, nanti ada curiga. Jadi saya langsung memanggil kedua belah pihak yang mempunyai masalah untuk diminta keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahannya atau inti permasalahan tersebut. Nah, setelah mengetahui terjadi apa pemicunya serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Begitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, di sini saya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan. Jadi tidak sekehendak saya, agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan serta komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak tersebut. Nah, lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Nah, di sini saya dalam mengambil kasus-kasus dalam dilema etika, jadi selama ini saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Nah, di sini
tentu saja saya membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah yang ada di SD 2 Kawali. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terima kasih. Jadi saya di sini sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu. Jadi tidak berkepanjangan, harus cepat selesai itu masalah. Nah, juga agar tidak berkepanjangan, ya tadi ya sudah disebutkan, tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru yang ada di sekolah saya, untuk memberikan pertimbangan dan masukan-masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite tergantung pada karakter permasalahan yang ada. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya di sini dalam mengambil keputusan ya dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa ke forum musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusinya yang terbaik ya. Jadi harus dirapatkan. Juga saya juga selalu berkonsultasi dengan pengawas bina. Jadi kalau ada masalah, ada apa-apa, selalu saya konsultasi dengan pengawas bina, juga komite sekolah untuk meminta saran dan pemasukan terbaik bagi permasalahan yang ada di sekolah saya. Nah, Ibu, ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Ya. Jadi saya sebagai seorang pemimpin ya di sekolah, di sini terutama saya seorang pemimpin di SD 2 Kawali, dalam mengambil keputusan itu apapun harus berdasarkan kesepakatan. Jadi ada rapat ya, harus dimusyawarahkan bersama yang nanti hasilnya dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Nah, itu yang sering saya lakukan. Serta selain itu saya juga suka berkomunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah, juga sangat menentukan cepat lambatnya permasalahan yang ada. Jadi selalu kalau ada rapat komite, saya utarakan permasalahannya. Jadi segala macam bisa diremukan bersama-sama dan supaya cepat selesai dengan baik begitu. Jadi dibicarakan. Iya, dibicarakan, iya. Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Saya bisa mengambil berbagai pelajaran dari Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan dalam dilema etika. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu ya, Bu. Iya. Saya juga merasa senang ya kedatangan Ibu sebagai calon guru penggeraknya
mudah-mudahan Ibu nanti sebagai guru yang berkualitas begitunya. Jadi saya di sini juga jadi tahu permasalahan-permasalahan yang Ibu utarakan di jadwal Ibu sebagai CGP gitu. Jadi alhamdulillah, selain itu juga kita ada silaturahmi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.